Nah, singkatnya ketika dibawa ke Abah ini, Abah itu langsung bilang bahwa ibunya Devi ini disantet oleh... Nah, santet ini ternyata sudah lama sekali dikirim, tapi baru bekerja sekarang. Yang aneh waktu itu, Abah ini meminta mahar, yang maharnya itu sangat nggak wajar, sampai 20 juta rupiah. Melihat semua ini, ayahnya Devi itu jadi marah. Ayahnya kesel dan malah menyalahkan Devi. Ini gara-gara kamu, ibumu jadi sakit-sakitan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Devi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Devi. Dan atas permintaan dari Mbak Devi, semua nama dalam cerita ini kami samarkan. Devi di sini ingin membagikan kisahnya. Yang pertama, dia ingin ceritanya ini didengar orang. Istilahnya dia ingin curhat di dalam cerita ini. Dengan begitu, Devi ini sudah merasa lega ketika ceritanya sudah didengar oleh banyak orang. Jadi gini teman-teman, pada saat seseorang berbagi cerita, terutama tentang pengalaman pahit atau traumatis, mereka itu sering mencari sebuah kelegaan. Kalau sudah cerita itu rasanya lega. Jadi bercerita itu bisa menjadi sarana untuk memproses emosi dan juga melepaskan beban yang selama ini dipendam. Dalam kisah Devi ini dia berharap dengan diceritakannya ceritanya ini, perasaannya itu jadi sedikit lebih lega. Terutama karena dia ini pengen sekali mengenang ibunya. Terkadang memang ada hal-hal yang sulit sekali untuk diungkapkan, tapi dengan berjalannya waktu, perasaan mantap untuk berbagi ini pun akhirnya muncul dan Devi pun membagikan ceritanya ini. Dan tentu bagi orang yang bercerita, ada baiknya untuk mencari pendengar yang tepat. Pendengar yang tepat artinya yang bisa ngasih dukungan tanpa menghakimi. Karena kita harus sadari bahwa mencurahkan isi hati kepada orang yang dipercaya, ini dapat membantu meringankan beban dan juga mengurangi stres. Dengan begitu proses penyembuhan ini akan berjalan lebih baik. Dan cerita yang dibagikan, ini nggak cuma jadi beban, tapi juga jadi sumber kekuatan dan juga inspirasi bagi diri sendiri maupun juga dengan orang lain. Kami senang teman-teman karena selama ini kami bisa mewakili teman-teman untuk menceritakan pengalaman teman-teman semua dengan tetap menjaga privasi narasumber. Jadi kisah ini dimulai dari seorang perempuan bernama Devi. Devi ini adalah seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya Devi ini adalah seorang sopir forklift, tapi selain itu beliau juga punya toko dan juga usaha isi ulang air galon. Usaha ayahnya ini juga lumayan rame. Jadi bisa dibilang hidup Devi dan keluarganya itu cukup dan juga nyaman. Singkatnya pada tahun 2016, Devi ini ikut acara reuni akbar di SMP-nya. Devi senang banget waktu itu bisa kumpul lagi sama teman-teman dekatnya. Di situ ada Roni, Tino, Meli, Talisa, dan juga Adam. Mereka semua ini bisa dibilang di zaman-zaman SMP itu adalah anak-anak yang populer di sekolahnya.
Nah, ceritanya pas lagi asik-asiknya mereka ini ngobrol di reunian itu, mereka ngobrol sambil makan-makan, tiba-tiba datanglah seorang cowok dari kelas lain. Dia ini langsung datengin Devi dan teman-teman yang ada di sana, namanya ini Dino. Dino ini bukan tipe cowok yang ganteng. Malah kalau menurut pengakuan Devi sendiri, Devi ini sempat ilfil banget ketika melihat Dino. Karena Dino ini orangnya yang sok-sokan perhatian sama Devi. Jujur Devi ilfil ngelihat Dino yang seperti itu, apalagi ya tadi itu Dino ini nggak cukup ganteng juga. Tapi karena Devi dari kecil sudah diajarkan oleh ibunya untuk jangan pernah menghina fisik orang lain, jadi jujur waktu itu ya Devi mencoba untuk bersikap biasa saja ke Dino. Dan di situ Devi tetap memperlakukan Dino dengan baik, meskipun dalam hatinya Devi ini sudah berharap supaya Dino ini segera pergi dari situ. Dan singkatnya, setelah reuni ini usai, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Dino ini bisa menemukan akun Instagramnya si Devi. Nah di situ Dino langsung DM Devi. Terus di situ pas tahu ketika Dino ini DM, awalnya Devi ini memang malas untuk balesin DM-nya dari Dino. Tapi teman-teman Devi yang lain, terutama di situ Talisa, Meli, dan juga yang lainnya ini malah bilang, sudah bales aja Dev. Dino itu anaknya orang kaya. Siapa tahu nanti dia ini bisa nraktir kita kalau kamu pas jalan sama dia. Nah ini awalnya niat dari teman-teman si Devi. Mereka cuma pengennya ya buat Evan aja lah. Dewi awalnya nggak setuju, karena dia juga merasa ya ngapain kalau memang buat asik-asikan kayak gitu. Tapi lama-lama, Devi ini risih juga. Dia terus-terusan di chat sama Dino, akhirnya Devi pun membalas DM itu dengan seadanya. Nah ternyata tanggapan Devi yang seadanya ini, itu malah membuat Dino nekat. Tanpa sepengetahuan Devi, Dino tiba-tiba datang ke rumah Devi. Jelas waktu itu Devi kaget banget. Apalagi Dino sudah ketemu dan sudah ngobrol sama orang tua Devi. Dan setelah kejadian itu, Devi dan Dino akhirnya jadi makin dekat. Sebenarnya mereka ini nggak pernah dikatakan pacaran. Dino sudah beberapa kali memang menyatakan cinta ke Devi, tapi Devi selalu menolak secara halus juga. Tapi kira-kira setelah 3 bulan berjalan, Devi mulai merasa nyaman. Nggak tahu dari mana perasaan nyaman ini datang, mungkin juga benar kata orang-orang, perasaan nyaman dan cinta itu bisa tumbuh dengan terbiasa. Kalau kata orang Jawa, tresno jalaran saka kulino. Nah, disinilah Devi merasakan itu. Tapi di sisi lain, memang Devi mengakui bahwa Dino ini orangnya romantis banget. Dia sering tiba-tiba membelikan Devi bunga, tiba-tiba Devi itu dibelikan baju, bahkan sering juga Devi ini diajak makan malam di restoran-restoran yang mahal itu, yang belum pernah Devi datangi sebelumnya. Pokoknya Dino ini seolah-olah menjadi pacar idaman lah kalau di mata perempuan lain. Nah, padahal Dewi dari awal sama sekali gak berniat untuk jadi teman dekatnya Dino. Atau dia sama sekali gak punya pikiran untuk pacaran sama Dino. Dan suatu ketika, Devi ini sempat curhat ke Talisa soal si Dino ini. Dan di situ Devi cerita, kalau Dino itu ya selama ini memperlakukan Devi sangat romantis sekali. Dia sering membelikan ini itu. Nah di situ Talisa ini mengingatkan ke Devi, "Dah pokoknya kamu jangan sampai pacaran loh sama Dino. Dia itu kayaknya cuma suka sama fisikmu aja. Lihat aja itu Dino, orangnya mesum banget, jijik aku." Nah menurut Talisa, selama ini Talisa itu ternyata memperhatikan gerak-gerik Dino. Menurut Talisa, Dino setiap kali melihat Devi itu selalu kayak memperhatikan bagian tubuh Devi. Dan kelihatan banget kalau Dino itu orangnya mesum. Nah inilah yang membuat Talisa itu jadi khawatir sama Devi. Dan peringatan Talisa itu akhirnya membuat Devi ini kembali sadar. Singkatnya, Devi pun akhirnya memutuskan untuk menjaga jarak dengan Dino. Nah, beberapa hari setelah itu, Devi jarang banget membalas chat dari Dino, dan kayaknya di situ Dino mulai menyadari perubahan sikap Devi. Sampai suatu hari, ada hal yang membuat Devi ini kaget. Jadi tanpa diduga, Dino ini datang ke rumah Devi, dan yang membuat Devi kaget waktu itu, Dino nggak datang sendirian. Jadi Dino ini datang ke rumah Devi itu sama neneknya. Parahnya lagi, di situ Dino ini sambil nangis sesenggukan, terus dia minta maaf dan memohon-mohon sambil membawakan Devi itu buket bunga dan juga coklat. Bahkan di situ, di hadapan neneknya Dino ini, dan juga di hadapan ayah dan ibunya Devi, Dino itu langsung berlutut di kaki Devi. Tentu di situ Devi malu kalau ingat lagi peristiwa ini. Sampai waktu itu Devi ini bingung dia harus ngapain.
Terus ketika sambil berlutut itu, Dino bilang, Dev, aku nggak bisa kayak gini, Dev, aku nggak bisa jauh dari kamu. Dari sekian banyak orang, cuma kamu yang paling pengertian sama aku. Nah, dia ini, si Dino ini ngomong seperti itu sambil nangis. Devi sendiri masih bingung. Dia merasa selama ini, Devi itu bukan pengertian ke Dino. Tapi Devi cuma merasa kasihan. Apalagi ketika sebelumnya Devi tahu bahwa Dino ini anak yang kesepian. Ibunya ternyata sudah lama meninggal, sementara ayahnya ini sibuk kerja dan juga jarang pulang. Jadi di situ Dino ini cuma tinggal sama nenek dan juga adiknya. Dan inilah yang membuat Devi itu kasihan sama Dino. Ternyata selama ini Dino itu menganggapnya bahwa Devi ini perhatian ke Dino. Nah, di situasi itu, karena Devi ini merasa kasihan dan merasa nggak enak, apalagi di situ juga ada neneknya Dino dan juga ada orang tuanya Devi. Devi pun akhirnya ngikut apa maunya Dino, dia terima permintaan maafnya Dino. Akhirnya setelah peristiwa itu, mereka jadi komunikasi lagi secara intens. Dino juga sering ngajak Devi ke rumah saudara-saudaranya. Dan dia ini, si Dino ini selalu mengenalkan Devi ke saudara-saudaranya sebagai calon istrinya. Devi sendiri juga sering gak nyaman dikenalkan sebagai calon istrinya Dino. Apalagi waktu itu usia Devi ini masih 19 tahunan. Dia belum ada keinginan sama sekali untuk nikah. Apalagi menikah sama Dino. Nah, jadi di situ jelas Devi ini selalu marah setiap kali Dino ngomong seperti itu. Tapi Dino selalu menenangkan Devi, terus dia selalu bilang, iya nggak sekarang kok nikahnya, nanti aja, kalau kamu sudah siap. Nah jujur, belakangan itu Devi merasa susah banget untuk menjauh dari Dino. Dia sudah berkali-kali mencoba menghindar, tapi ujung-ujungnya Dino selalu datang sambil nangis dan selalu memohon-mohon dengan cara yang sebelum-sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, pada saat Devi ini mencoba untuk memutuskan hubungan mereka, maksudnya Devi, dia ini nggak pengen lagi deket sama Dino. Tapi yang dilakukan Dino ini malah konyol. Dia datang ke rumah Devi, dia bawa pisau, dan dia ngancam akan menyayat tangannya sendiri kalau Devi menghindar dari dia. Dan di situ Dino selalu bilang, lebih baik aku mati daripada harus kamu tinggalin. Di situ Devi sudah berpikir, ini anak sudah nggak waras, ini anak sudah gila. Dino ini benar-benar sinting. Akhirnya mau nggak mau ya terpaksa Devi sekali lagi harus terus mengikuti alur hubungan mereka. Hingga di tahun 2019, Dino ini melamar Devi. Dino sudah bilang dia sudah menyiapkan rumah untuk mereka berdua. Dan benar, dia sudah membeli sebuah rumah lantai 2 di dekat kantornya Devi. Rumah itu bahkan sudah direnovasi semua. Nah, terbesit di hati kecil Devi. Dia merasa kagum sekaligus bingung ngelihat pengorbanan Dino yang nggak main-main soal ini. Dan di tahun yang sama, waktu itu ceritanya Devi ini pingin punya HP. Dia sudah lama banget, dia pingin HP ini. HP idaman lah, bisa dikatakan dia sudah nyidam lama banget, dia pingin miliki HP ini. Nah, Devi ini merasa sungkan kalau dia harus minta ke ayahnya, karena dia kan sudah kerja. Tapi memang pas lagi dia ini pingin HP, gajinya itu belum cair, dan cairnya ini masih lama. Singkatnya, Dino tahu, dia dengar soal ini, akhirnya Dino berinisiatif, dia mau membelikan HP buat Devi. Nah, Devi nggak mau, dia tetap menolak. Akhirnya ketika Dino ini ngotot dia pengen membelikan, Devi ngomong ke Dino bahwa dia nggak pengen dibelikan sepenuhnya. Pada akhirnya Devi ini mau, tapi dengan syarat Devi bayar separuhnya. Nah, di sisi lain, Dino ini selalu jemput Devi di kantor. Dia nggak pernah absen sekalipun menjemput Devi setiap Devi ini pulang kerja. Padahal jarak dari kantor Devi menuju ke rumah Devi ini nggak terlalu jauh, cuma sekitar 30 menitan. Devi sebenarnya bisa aja pulang sendiri. Tapi setiap hari, Dino selalu jemput. Dan setiap hari, Dino itu selalu ada terus di sisi Devi. Belum lagi kalau sudah ada di rumah, dia selalu chat di HP-nya Devi terus. Jadi chat ini isinya itu dari pagi sampai malam, ini full semua dari Dino. Setiap ulang tahun, Dino selalu merayakan ulang tahunnya Devi. Dan nggak lupa selalu ada kue mahal dan juga boneka besar. Sampai ini Devi lupa kalau sebenarnya dia ini nggak pernah sama sekali menaruh rasa yang besar kepada Dino. Meskipun mereka sudah lamaran. Nah, di tengah perjalanan kedekatan Devi dan Dino itu, salah satu sahabat Devi namanya Tino, dia ini sempat ngingetin Devi. Dia bilang ke Devi, Dev, hati-hati loh Dev. Itu salah satu saudaranya Dino itu ada yang dukun. Jangan-jangan ya, selama ini kamu itu kena guna-guna. Nah, langsung dari situ Devi ini kaget ketika mendengar ini, terus langsung secara otomatis Devi ini langsung menanyakan kebenarannya kepada Dino.
Jadi dari situ Devi ini langsung tanya, itu memang benar salah satu saudaramu itu ada yang dukun? Nah, Dino menjawab, iya kok bener, omku memang dukun. Kenapa memangnya? Devi tambah kaget. Terus Devi bilang, loh berarti selama ini kamu melet aku ya? Di situ Devi ini langsung skakmat Dino. Dino ini malah ketawa-ketawa. Ya enggak lah Dev, lagian kamu itu loh susah dipelet. Nah, jawaban Dino yang terang-terangan ini itu malah membuat Devi makin penasaran. Loh kenapa? Kenapa kok aku nggak bisa dipelet? Kenapa? Berarti kamu sudah pernah kan melet aku? Nah, di sini Dino nggak bisa menjawab. Akhirnya dia bilang, gini loh Dev, ada beberapa orang itu yang memang susah banget untuk dipelet atau disantet. Lah contohnya ya kamu ini. Kamu itu kan rajin sholat wajib, bahkan sholat sunnah pun kamu dirikan. Dan nggak pernah kamu itu meninggalkan baca Quran. Nah Devi ini sempat kaget mendengar penjelasan Dino. Di satu sisi lain Devi berpikir berarti Dino ini pernah mau memelet Devi atau mungkin Devi ini sudah pernah dipelet tapi nggak mempan. Dan memang dari kecil ayahnya Devi ini selalu marah kalau Devi telat sholat atau ngaji. Tapi Devi punya alasan sendiri kenapa dia rajin beribadah. Ceritanya dulu sewaktu SD, dia ini termasuk anak yang bodoh. Pas ketika mau ujian nasional, dia mulai rutinkan puasa Senin Kamis. Dia juga sholat sunnah. Pokoknya dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta kepada Allah dan keajaiban pun terjadi. Dari sekian banyak siswa, nilai UN Devi ini adalah yang tertinggi kedua di kotanya. Nah dari situ Devi berpikir ya mungkin karena bantuan dari hal-hal semacam ini yang membuat Devi itu bisa berpikir encer. Nah kembali ke tahun 2019, di bulan November, dengan segala macam pertimbangan dan perenungan yang lumayan panjang, Devi akhirnya mau dilamar oleh Dino. Jadi seserahannya waktu itu banyak banget sampai butuh 3 pickup dan juga 5 mobil untuk ngangkut barang dan juga rombongan dari pihaknya Dino. Anehnya acara yang seharusnya ini dimulai jam 7 malam, molor sampai jam 9 malam. Dino bilang bahwa ban mobil rombongan ini ada yang bocor. Terus selain itu ada juga yang nabrak orang dan juga kondisinya ini macet. Padahal jarak rumah mereka ini nggak terlalu jauh, masih 1 kecamatan. Rasanya dengan segala kejadian itu, ini kayak ada semacam firasat buruk. Devi ini berkata dalam hati, mungkin Allah memang nggak merestui hubungan mereka. Tapi Devi berusaha mengabaikan firasat buruk itu, singkatnya lamaran ini pun digelar. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa Devi ini sudah dilamar, dan setelah lamaran ini selesai, sikap Dino itu semakin overprotective. Dia mulai ngatur Devi dari pakaian yang harus dipakai Devi itu seperti apa, sampai dalam hal urusan sepele. Seperti misalnya ketika Devi ini berada di suatu tempat dan lagi nggak sama Dino, itu Devi harus harus memfoto dirinya dan melamporkan keberadaannya setiap saat. Kalau Devi ini bohong misalnya, Dino itu pasti langsung nyusul. Belakangan Devi tahu ternyata HP-nya Devi ini sudah disadap. Disitulah Devi merasa dia makin risih. Dia merasa terkekang dan dibatasi. Dan puncak-puncaknya Devi ini merasa tertekan dan dia nangis di pelukan ibunya. Disitulah Devi menceritakan semuanya ke ibunya. Devi bilang kalau dia ini sudah nggak kuat lagi menjalani hubungan ini. Dan yang membuat Devi ini sebel adalah semua kontak temen cowok di HP-nya Devi ini dihapus oleh Dino. Ibunya waktu itu cuma bilang, udah jangan diputusin sekarang nak, nanti kamu yang salah. Kamu sholat istiqoroh saja, minta petunjuk sama Allah. Atau kamu sholat hajat, minta petunjuk sama Allah. Tanya sama Allah apakah Dino ini memang jodohmu atau bukan. Karena di situ memang lamaran ini sudah terjadi. Nah Devi akhirnya menuruti kata ibunya, dia mulai mendirikan sholat istiqoroh dan minta petunjuk kepada Allah. Dan beberapa hari kemudian, Dino tiba-tiba jadi jarang ngasih kabar. Dia ini malah makin sering marah-marah nggak jelas dan bahkan itu jarang jemput Devi lagi di kantor. Devi sama sekali nggak penasaran atau dia pengen mencari tahu, dia nggak kepingin itu. Dia abaikan, dia merasa oh ini mungkin petunjuk dari Allah supaya dia bisa lebih mudah menjauh dari Dino. Nah beberapa hari setelah itu Devi dikabari oleh salah satu omnya Dino. Omnya Dino ini mengirimkan foto-foto Dino yang lagi jalan sama cewek lain. Nah di situ omnya Dino ini bilang bahwa beberapa bulan terakhir Dino itu sering jalan dan sering ngantar jemput cewek itu. Nah, Devi dari sini merasa ini kesempatan emas. Dia langsung mengirim semua bukti foto itu ke Dino tanpa bilang kalau omnya yang mengirimkan ini. Nah, detik itu juga, Dino langsung datang ke rumah Devi sambil nangis-nangis lagi. Terus dia bilang sambil nangis dan sesungguhan, dia bilang ke Devi, itu sahabat kecilku dari kecil, Dev, jangan cemburu. Aku ini sayangnya cuma sama kamu. Aku itu bonceng dia karena dia ini nggak punya motor pas berangkat kerja.
Nah, ini alasan yang dikatakan Dino. Waktu itu, Devi sudah nggak peduli lagi sama omongan Dino, tapi Dino ini malah semakin menjadi-jadi. Dia bersikap kayak orang gila. Dia bilang, pokoknya kalau aku nggak kamu maafin, aku mati aja. Nah, sepulangnya dari rumah Devi, di hari yang sama itu juga, Dino mengalami kecelakaan. Devi yang sudah nggak respect sama sekali kepada Dino, dia nggak mau menjenguknya di rumah sakit. Akhirnya ibunya Devi lah yang menjenguk Dino. Devi baru tahu belakangan ternyata pas ada di rumah sakit itu, ibunya Devi ini ternyata dimaki-maki oleh keluarga Dino. Keluarga Dino di situ menyalahkan Devi sepenuhnya dan menyalahkan ibunya Devi. Menurut mereka, dari keluarga Dino ini, mereka meyakini bahwa Dino kecelakaan ini karena salahnya Devi. Devi merasa bersalah, seandainya Devi ini ikut ke rumah sakit, mungkin ibunya nggak akan dimaki-maki seperti itu oleh keluarga Dino. Dan singkatnya setelah Dino ini keluar dari rumah sakit, Devi minta putus. Tentu di situ Dino nggak terima. Dia sampai menunggu Devi di depan kantornya. Dia nunggu Devi ini keluar kantor. Untungnya waktu itu bosnya Devi, panggilannya itu Cetia. Cetia ini orangnya baik. Devi ditungguin sampai Dino benar-benar pergi. Nah, karena Cetia tahu kalau nantinya Dino ini bakal ke rumah Devi, Devi akhirnya diizinkan nginep di rumahnya Cetia. Tapi Devi nggak bisa selamanya nginep di situ. Di hari berikutnya, dia nginep di rumah temennya yang lain. Pokoknya Devi terus-terusan kabur dari Dino. HP-nya juga dimatikan, dia pinjam HP teman-teman kantornya untuk menghubungi ayah dan ibunya. Dan karena masalah ini nggak ada habisnya, terus-terusan seperti itu, jadi orang tuanya Devi dan juga Devi ini berinisiatif mendatangi rumah Dino untuk menyelesaikan semua. Disinilah omnya Dino yang katanya dukun itu, dia sempat melontarkan ancaman. Kalau kamu ninggalin Dino, udah lihat aja nanti, kamu yang akan malu. Tapi ada satu lagi omnya Dino yang baik, namanya Om Teguh. Jadi Om Teguh inilah yang dulu sempat mengirimkan foto-foto Dino ketika Dino ini jalan sama cewek lain. Nah, Om Teguh ini bilang, sudah nggak usah takut, Dev. Tuhan itu lebih sayang sama kamu. Aku yang jadi saksi. Aku tahu semua perjalananmu sama Dino. Om Teguh ini memang tinggalnya itu satu rumah dengan Dino, dan dia juga sering bertengkar juga sama Dino. Nah, setelah Devi dan Dino ini benar-benar putus, Devi merasa hidupnya lebih tenang. Tapi kejadian gak masuk akal dan mengerikan ini mulai terjadi. Jadi ceritanya suatu hari ada seorang bapak-bapak, beliau ini kuli bangunan, beliau itu lagi merenovasi kantornya Devi. Tiba-tiba bapak-bapak ini nyamperin Devi, terus dia bilang, kamu mau nggak jadi selirku? Nah, Devi langsung kaget, dia merasa dia ini dilecehkan oleh bapak-bapak ini. Terus akhirnya Devi ini pergi, nggak nanggepin orang tersebut. Ternyata kata sopir di kantornya, beliau juga bilang kalau bapak-bapak itu katanya naksir berat sama Devi. Dan katanya si bapak-bapak ini dia sudah pergi ke dukun untuk memikat Devi. Tapi sayangnya kata si sopir, peletnya itu sama sekali nggak mempan. Nah, Devi benar-benar takut mendengar ini. Untungnya setelah Devi cerita ke Cetia, bosnya itu, si bapak kuli bangunan ini diberhentikan dengan baik-baik. Alasan Cetia waktu itu, dia bilang ke bapak-bapak tersebut, sudah nggak ada biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, Cetia ini memang sebaik itu dan sangat perhatian sama karyawan-karyawannya. Apalagi ketika salah satu karyawannya ini dilecehkan dengan cara seperti itu. Nah, berbulan-bulan kemudian, Devi mulai dekat sama teman kakaknya, namanya Farhan. Karena Farhan ini juga sering main ke rumah, mereka akhirnya jadi dekat. Dan nggak lama setelah kedekatan mereka itu, akhirnya Devi dan Farhan pun menikah. Devi merasa dia lebih tenang ketika bersama Farhan. Aura positif Farhan itu terasa banget. Setiap kali mereka keluar, Farhan itu nggak pernah lupa mampir ke masjid untuk sholat. Meskipun Devi mengakui secara ekonomi Farhan ini nggak sekaya Dino, tapi agamanya si Farhan ini jauh lebih taat. Nah, ibunya Farhan juga seorang ustazah dan adiknya seorang hafiz Quran. Devi merasa adem ketika bersama Farhan. Makanya waktu itu Devi langsung mau ketika Farhan ngajak nikah. Apalagi usia Farhan juga sudah cukup matang. Nah, singkat cerita Devi dan Farhan ini menikah dan mereka tinggal di sebuah kontrakan. Disinilah mulai ada keanehan-keanehan yang mulai terjadi. Singkatnya waktu itu ayahnya Devi ini menelpon Devi dan bilang kalau ibunya ini sering mengalami kesurupan. Katanya setiap malam ibunya itu sering ketawa-ketawa sendiri. Awalnya Devi nggak percaya, tapi pas dia berkunjung, ternyata apa yang dikatakan ayahnya itu benar. Ibunya ini benar-benar kayak orang kesetanan. Devi ini kayak nggak percaya kalau ibunya mengalami hal seperti ini. Jadi ibunya ini sudah diobatkan ke sana kemari, tapi nggak membaik juga.
Dan puncak-puncaknya pada saat omnya Devi ini meninggal, ibunya itu jadi sulit berjalan dan harus pakai kursi roda. Setiap malam, ibunya Devi ini minta kepada adiknya Devi untuk membawa ibunya ini keliling keluar rumah. Nah, pas sudah di luar rumah, didorong naik kursi roda sama adiknya Devi, ibunya Devi itu selalu ketawa-ketawa nggak jelas. Dan kayak beliau ini menertawakan sesuatu, tapi nggak tahu apa yang ditertawakan. Beberapa orang ini tentu menganggap bahwa ibunya Devi ini mengalami depresi atau semacamnya. Tapi Devi yakin ibunya ini dipengaruhi sosok makhluk halus. Akhirnya ada tetangga yang menyarankan supaya keluarga ini segera membawa ibunya Devi ini pergi menuju ke salah satu orang pintar. Beliau ini panggilannya Abah. Nah, singkatnya ketika dibawa ke Abah ini, Abah itu langsung bilang bahwa ibunya Devi ini disantet oleh mantannya Devi, yaitu Dino. Nah, santet ini ternyata sudah lama sekali dikirim, tapi baru bekerja sekarang. Yang aneh waktu itu, Abah ini meminta mahar, yang maharnya itu sangat nggak wajar, sampai 20 juta rupiah. Kata Abah, ini untuk mengeluarkan jimatnya. Nah, ajaibnya, jimat ini benar-benar keluar dari dalam tanah tanpa digali, cuma dengan doa-doa. Jadi di situ ada bungkusan kain kafan yang berisi paku berkarat, dan juga di situ ada tanah kuburan, dan yang lebih jelas lagi ada nama ibunya. Melihat semua ini, ayahnya Devi itu jadi marah. Ayahnya kesel dan malah menyalahkan Devi. Jadi ayahnya ini bilang, santet ini kan sebenarnya untuk kamu. Kenapa kok malah ibumu yang kena? Ini gara-gara kamu, ibumu jadi sakit-sakitan kayak gini. Nah, mendengar kata-kata dari ayahnya itu, hati Devi ini langsung hancur. Devi tahu, sejak kecil ayahnya ini memang nggak begitu menyayangi Devi. Devi sering sakit asma. Ayahnya ternyata lebih sayang kepada adiknya Devi. Setiap tahun, adiknya bisa ganti-ganti HP berkali-kali, sementara Devi ini merasa sungkan minta apapun kepada ayahnya. Untungnya, Farhan ini adalah orang yang sangat pemaaf dan dia itu sabar. Dia selalu mengingatkan Devi supaya tidak membenci ayahnya dan harus terus berbuat baik. Siapa tahu nanti hati ayahnya ini bisa luluh. Dan singkatnya, setelah buhul santet itu diambil dan dibuang di laut, memang nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi beberapa hari kemudian, ayahnya Devi ini menelpon lagi. Dia bilang, kalau kamu nggak pulang, kamu nggak usah balik ke sini lagi sekalian. Kamu harus tanggung jawab. Sekarang ini ibumu sakit. Harusnya kamu yang jaga. Kok enak-enakan kamu di sana sementara ayah sama adikmu ini repot sana-sini ngobatin ibumu. Devi akhirnya langsung pulang ke rumah. Setelah dia pulang kerja itu langsung pulang ke rumahnya. Padahal saat itu, Devi ini posisinya lagi hamil muda dan sering mual-mual. Devi memaksakan diri untuk merawat ibunya sampai malam. Anehnya, ibunya nggak rewel seperti yang diceritakan oleh ayahnya. Ibunya waktu itu malah ngajak Devi ini ngobrol santai. Beliau bilang, sudah nggak apa-apa nak, biar ibu yang kena santet. Yang penting kamu aman dan yang penting kamu selamat. Sudah kamu nggak usah mikirkan ayahmu. Dari dulu kan memang gitu itu modelannya ayahmu. Ibu cuma pesan, jangan sampai kamu ninggal sholat. Nah, begitulah pesan yang Devi ingat dari ibunya. Jadi secara medis, ibunya ini memang menderita diabetes, paru-paru basah, dan juga asam lambung yang parah. Tapi setiap kali ibunya mengigau, ayahnya itu selalu bilang santetnya ini masih terus jalan. Ayahnya Devi pun kembali mendatangkan Abah yang maharnya mahal itu, sampai-sampai ayahnya Devi ini harus menjual toko isi ulang miliknya. Jadi sejak awal tahun 2020, ekonomi keluarga mereka ini hancur berantakan. Suatu hari Abah ini nelpon Devi. Beliau bilang, Mbak, kalau ibumu pengen sembuh, kamu baca Yasin di rumah setelah sholat. Baca Yasin 3 kali. Tapi kamu harus sendirian, nggak boleh ada yang nemenin. Nah, ayahnya Devi ini memaksa Devi untuk segera menuruti Abah. Dan setelah sholat, Devi mulai membaca. Dia baca Yasin. Bacaan pertama lancar. Tapi pada saat bacaan kedua dan ketiga, Devi ini tiba-tiba mendengar suara seperti orang yang ngantar jenazah. Suara-suara ini terdengar dari luar rumah. Jadi kayak, la ilaha illallah. Nah, suara ini terus-terusan sampai bacaan Yasin ketiga ini selesai. Di situ Devi takut, badannya langsung lemes, tapi dia kuatkan diri untuk terus membaca. Dan setelah itu ibunya dibawa masuk ke dalam rumah. Semua orang disuruh membaca Yasin termasuk Devi. Ibunya di situ tertawa cekikian sambil dia ini teriak-teriak. Padahal kondisi ibunya waktu itu lemes banget. Sambil dibacakan doa oleh Abah, ibunya terus ketawa cekikian. Nah, di situ Abah bilang, yang merasuki ibumu ini bukan cuma 1 atau 2 jin, tapi ada puluhan jin. Nah, di situ Devi berpikir, mana mungkin badan ibu yang sekecil ini kok bisa dirasuki banyak jin.
Devi benar-benar nggak tega tapi ketika ngelihat ibunya yang tersiksa seperti itu. Nah, Abah ini itu seolah membiarkan jin-jin itu bergantian memakai tubuh ibunya, sampai-sampai ibunya ini jadi kecapean banget. Ada sekitar 10 jin yang bergantian masuk. Dan Devi yakin ibunya ini akan lemes banget ketika sadar. Dan benar, setelah Abah bilang bahwa semua jin ini sudah keluar, ibunya itu lemes. Belakangan, barulah Devi ini tahu bahwa Abah selama ini tuh ternyata memanfaatkan situasi ini. Jadi adik iparnya Devi, yang kebetulan dia ini bisa melihat hal-hal gaib, tapi dia nggak mau ikut campur waktu itu, dia sempat bilang bahwa santet dari Dino ini sebenarnya sudah nggak ada lagi. Santet ini sudah nggak bereaksi lagi, tapi Abah ini sengaja mendatangkan jin-jin itu supaya ayahnya Devi ini terus membayar mahar yang mahal. Nah, sehingga setelah kejadian itu, Devi mengalami keguguran karena shock dan dia kecapean banget. Dan keesokan harinya, ibunya Devi dikabarkan meninggal dunia. Nah, karena pada saat itu ibunya ini sempat masuk rumah sakit dan divonis COVID, jadi di situ semua anak-anaknya ini tidak diizinkan untuk melihat jenazah ibunya. Tapi Devi di situ segera menyusul ke rumah sakit dan dia bisa melihat ibunya terbujur kaku di sana. Dan sampai saat ini, Devi ini sering kali memimpikan almarhum ibunya. Bahkan pada saat dia hamil anak kembar, jauh sebelum dia ini tes kehamilan, dia itu sering banget didatangin ibunya di mimpi. Dan ibunya selalu bilang kalau Devi ini akan hamil. Dan alhamdulillah sekarang hidup Devi ini jauh lebih baik. Ayahnya pun juga sudah memaafkan Devi dan mereka bisa kumpul lagi seperti keluarga normal. Kondisi keluarganya pun juga sudah mulai membaik. Meskipun di awal pernikahan Devi ini sulit memiliki keturunan, tapi Devi percaya bahwa Allah ini mungkin hanya menunda doa. Karena ada hal yang lebih penting yang harus dia selesaikan. Dan sekarang pada saat ini, Devi ini mempunyai anak kembar dan anak kembarnya ini sudah berusia 2 tahun dan lahir tepat di tanggal meninggalnya ibunya Devi. Jadi ini adalah sekelumit cerita dari Devi yang dia ceritakan untuk mengenang ibunya. Dia berharap cerita ini bisa dibagikan karena ibunya dulu sangat pengen banget kisahnya ini dijadikan novel. Nah, cerita ini juga menjadi peringatan keras untuk tidak percaya pada dukun, guna-guna, pelet, dan hal-hal mistis lainnya. Dukun atau orang pintar itu seperti yang ada dalam cerita ini seringkali memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh Abah yang meminta mahar mahal dan sengaja mendatangkan jin dan terus ingin dibayar. Jadi seperti itulah teman-teman, semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.